tanaman obat. Ya, tanaman obat. Siapa sih yang tidak mengetahui bahkan mengenal apa yang disebut dengan tumbuhan atau tanaman obat? Tanaman atau tumbuhan obat sendiri diketahui memiliki jenis sebanyak 40.000 jenis tanaman obat-obatan. Tahukah kamu, sebagian besar jumlah tanaman atau tumbuhan obat-obatan ada di negara Indonesia loh. Menurut beberapa sumber yang ada, diyakini negara Indonesia menjadi negara tempat dibudidayakan dan menjadi tempat asal berkembangnya tumbuhan atau tanaman obat-obatan herbal tersebut. Tanaman obat-obatan atau yang juga biasa dikenal dengan sebutan apotek hidup merupakan salah satu jenis tanaman yang sebagian atau bahkan seluruh kandungan tanamannya dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan obat, bahkan ramuan yang bermanfaat serta berkhasiat untuk mengobati atau bahkan membantu menjaga kesehatan serta metabolisme tubuh, khususnya tubuh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tanaman obat yang sangat identik di Pulau Belitung. Kira-kira apa saja ya? Nah, tanaman yang kita bahas kali ini adalah tanaman obat yang bernama cucur bebek atau yang dikenal dengan nama latin genus kalanchoe, dan juga tanaman obat kumis kucing yang dikenal dengan nama latin Orthosiphon aristatus. Kedua tanaman ini merupakan sangatlah penting bagi masyarakat yang ada di Pulau Belitung karena tanaman obat ini mempunyai banyak ragam dan juga manfaatnya. Selain itu juga, alasan kami mengambil beberapa tanaman ini selain mudah didapat juga mudah untuk digunakan. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana cara penggunaan dan juga manfaat dari tanaman tersebut? Yuk kita simak bagaimana hasil dari wawancara kami di lapangan. Apa yang kamu ketahui tentang tanaman cucur bebek? Cucur bebek adalah tanaman hias. Selain itu, tanaman cucur bebek juga bisa dijadikan obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bagaimana cara membudidayakan tanaman cucur bebek? 1. Pilihlah 2 atau 3 helai daun cucur bebek yang sudah tua dan tidak ada goresan untuk dijadikan indukan tunas. 2. Untuk mengambil daunnya, gunakan pisau atau gunting tanaman. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak merusak bagian tanaman cucur bebek yang lainnya. 3. Siapkan media tanam dan wadah untuk menanam cucur bebek. Anda bisa membudidayakan tanaman ini di pot atau wadah lainnya. 4. Cuci daun cucur bebek tersebut dengan air mengalir lalu letakkan di pot tanam. Pastikan daun indukan menghadap ke arah cahaya matahari dengan sinar yang cukup. 5. Tutupi daun tersebut dengan tanah yang sudah dicampur pupuk dan sekam dengan perbandingan 2:1:1. 6. Siramlah tanaman cucur bebek yang baru ditanam dengan menggunakan air di dalam botol spray atau dengan cara disemprot. Siram hingga tanaman menjadi lembab tetapi tidak basah berlebihan. 7. Beberapa hari kemudian, tunas cucur bebek akan muncul pada sisi-sisi daun indukan yang ditanam. Pertanyaan ketiga, apa nama lain dari tanaman cucur bebek? Nama latin cucur bebek adalah genus Kalanchoe pinnata atau Bryophyllum pinnata. Keempat, apa saja vitamin yang terkandung dalam tanaman cucur bebek? Cucur bebek mengandung vitamin C, asam lemon, asam apel, glukoside, tanin, dan biofilin A atau senyawa yang bersifat anti-tumor. Beragam kandungan tersebut membuat cucur bebek memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu juga ada beberapa senyawa lain yang merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk bahan pembuatan obat. Daun cucur bebek memiliki banyak manfaat. Contohnya, untuk menyembuhkan luka-luka ringan, meredakan sakit kepala, juga meredakan panas pada suhu tubuh kita. Selain itu, kita juga bisa mengatasi bentol-bentol yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk. Kita juga bisa mengobati jerawat pada wajah kita dengan cara menempelkan daun cucur bebek yang sudah kita tumbuk.
Nah, itu dia hasil pengamatan kita pada tanaman cucur bebek. Wah, ternyata cucur bebek memiliki manfaat yang banyak kan teman-teman? Oke, jadi berikutnya adalah salah satu tanaman yang juga kaya banyak manfaat. Kira-kira apa ya? Tanaman berikutnya adalah kumis kucing. Kumis kucing atau dengan nama latin Orthosipon aristatus atau dikenal dengan nama kumis kucing termasuk tanaman dari famili Lamiaceae atau Labiatae. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai macam penyakit. Kumis kucing merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegak. Tanaman ini dikenal dengan berbagai istilah. Tanaman kumis kucing berasal dari wilayah Afrika tropis, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Nah, pasti kalian penasaran kan? Bagaimana hasil pengamatan kami di lapangan? Berikut adalah wawancara kami di lapangan. 1. Apa saja khasiat kumis kucing? Daun kumis kucing dapat dijadikan obat saat diolah menjadi teh herbal. Ada berbagai macam kandungan yang mampu menjaga kesehatan tubuh dan mengobati penyakit seperti antihipertensi, diuretik, anti jamur, antibakteri, dan antiinflamasi. 2. Penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh kumis kucing? Daun kumis kucing baik yang basah maupun yang kering biasanya digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit mulai dari rematik, encok, sembelit, masuk angin, sifilis, albuminuria, menurunkan kadar gula darah, dan dapat mengobati penyakit batu ginjal. 3. Nah, untuk mengatasi diabetes dan tekanan darah tinggi itu, gimana sih cara mengolahnya agar bisa dikonsumsi? Adapun cara mengonsumsi tanaman kumis kucing adalah: yang pertama adalah ambillah sekitar 20 lembar daun kumis kucing. Lalu, daun kumis kucing tersebut dicuci sampai bersih dengan air yang mengalir. Yang kedua, nyalakan kompor dan juga tuanglah air secukupnya untuk merebus daun kumis kucing. Tunggulah sampai air tersebut mendidih. Sampai menunggu air tersebut mendidih, masukkanlah daun kumis kucing yang tadi sudah dibersihkan. Ketika air sudah mendidih, alangkah baiknya kita untuk aduk rebusan air tersebut. Dan tunggulah beberapa menit. Setelah selesai, angkatlah air rebusan daun kumis kucing tersebut dan tuangkan ke dalam gelas. Air rebusan daun kumis kucing tersebut siap dihidangkan. Nah, itu dia nih beberapa jenis tanaman obat yang ada di Pulau Belitung. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa dicoba ya guys.